Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faradila, mahasiswi jurusan Teknik Informatika, akan mempresentasikan mengenai grid computing. Pertama, pengertian grid computing. Grid computing merupakan cara penggabungan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terhubung dalam suatu jaringan yang membentuk suatu kesatuan sistem komputer dengan sumber daya dalam skala besar yang besarnya hampir sama dengan sumber daya komputasi dalam komputer-komputer yang membentuknya yang tidak berada dalam suatu kendali terpusat. Komputer tersebut harus terkoneksi dengan perangkat fisik melalui internet atau jaringan lokal. Bisa juga komputer tersebut saling berkomunikasi melalui aplikasi yang memang mendukung untuk menjalankan tugas tersebut. Nanti administrator berperan mengakses serta mengendalikan sumber daya pada 3 tempat yang berbeda. Grid computing dibedakan dari komputasi cluster. Karena dalam grid computing setiap node memiliki heterogen yang tersebar secara geografis seperti WAN. Dan manajer sumber daya sendiri dan melakukan tugas berbeda dan secara longgar terhubung oleh internet atau jaringan berkecepatan rendah. Tetapi dalam sumber daya komputasi, klaster dikelola dalam satu lokasi seperti LAN. Contoh gambar grid computing. Yang pertama, yang kedua, selanjutnya sejarah grid computing. Kecepatan prosesor berkembang sesuai dengan hukum Moore. Meski begitu, bandwidth jaringan komputer berkembang jauh lebih pesat. Semakin cepat jalur komunikasi ini membuat peluang untuk menggabungkan kekuatan komputasi dari sumber komputasi yang terpisah. Perkembangan ini memungkinkan skala komputasi terdistribusi ditingkatkan lebih jauh lagi secara geografis, melintasi batas-batas domain administrasi yang sudah ada. Pesatnya perkembangan teknologi komputer di negara maju membuat para peneliti semakin tertarik dengan tenaga komputasi yang dapat menjawab tantangan dan permasalahan yang mereka hadapi. Walau sudah memiliki sumber komputer dengan kapasitas tinggi, apa yang sudah ada ini pun dirasa tetap kurang. Karena mereka berusaha memecahkan permasalahan yang lebih besar lagi. Setelah semua komputer yang dimiliki seorang peneliti haus tenaga komputasi dipergunakan habis-habisan untuk memecahkan masalahnya. Setelah berbagai cara untuk memecahkan masalah dicoba, yang dipilih yang paling efisien, tetapi tetap masalahnya belum bisa dipecahkan juga. Apa yang harus dia lakukan? Komputasi grid adalah salah satu jawaban dari pertanyaan ini. Menghadirkan suatu grid computing tidak lepas dari jasa orang ini, yaitu Ian Foster, Carl Kussmaul, dan Steve Stock pada tahun 1990. Mereka berhasil mengembangkan sebuah standar global toolkit dan di dalamnya mencakup manajemen pemrosesan dan penyimpanan data. Kemudian untuk standar global toolkit yang spesifik di dalamnya mencakup protokol infrastruktur keamanan jaringan. Protokol tersebut memiliki beberapa peran seperti menjalankan layanan pemantauan dan penemuan, alokasi sumber daya, serta manajemen akses global pada penyimpanan kedua. Selanjutnya, elemen dalam grid computing. Penerapan teknologi grid computing pada kalangan yang membutuhkan wajib memiliki elemen tertentu. Secara garis besar, 3 elemen pokok dari infrastruktur grid computing adalah: pertama, hardware atau sumber daya, software, brainware atau orang yang memelihara dan memakai grid computing. Selanjutnya, jenis-jenis grid computing.
Ada 5 jenis grid yang dapat diketahui, di antaranya computational grid, data grid, collaboration grid, network grid, dan utility grid. Konsep dasar grid computing. Sumber daya dikelola dan dikendalikan secara lokal. Sumber daya berbeda dapat mempunyai kebijakan dan mekanisme yang berbeda. Mencakup sumber daya komputasi dikelola oleh sistem batch yang berbeda. Sistem storage berbeda pada node berbeda. Kebijakan berbeda dipercayakan kepada user yang sama pada sumber daya berbeda pada grid. Sifat alam yang dinamis, sumber daya dan pengguna dapat sering berubah. Lingkungan kolaboratif bagi e-community, komunitas elektronik di internet. 3 hal yang di-sharing dalam sebuah sistem grid antara lain research, network, dan proses. Kegunaan atau layanan dari sistem grid sendiri adalah untuk melakukan high throughput computing di bidang penelitian ataupun proses komputasi lain yang memerlukan banyak research komputer. Selanjutnya, prinsip kerja grid computing. 2 prinsip kerja grid computing yang membedakan dari arsitektur komputasi yang lain yaitu virtualisasi dan provisioning. Cara kerja grid computing. Menurut tulisan singkat oleh Ian Foster, ada checklist yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahwa suatu sistem melakukan komputasi grid, yaitu yang pertama, sistem tersebut melakukan koordinasi terhadap sumber daya komputasi yang tidak berada di bawah pada suatu kendali yang terpusat. Seandainya sumber daya yang digunakan berada dalam satu cangkupan domain administratif, maka komputasi tersebut belum dapat dikatakan komputasi grid. Kedua, sistem tersebut menggunakan standar dan protokol yang bersifat terbuka, tidak terpaut pada suatu implementasi atau produk tertentu. Komputasi grid disusun dari kesepakatan-kesepakatan terhadap masalah yang fundamental, dibutuhkan untuk mewujudkan komputasi bersama dalam skala besar. Kesepakatan dan standar yang dibutuhkan adalah dalam bidang autentikasi, otorisasi, pencarian sumber daya, dan akses terhadap sumber daya. Yang ketiga, sistem tersebut berusaha untuk mencapai kualitas layanan yang canggih atau non-trivial quality of service yang jauh di atas kualitas layanan komponen individu dari komputasi grid tersebut. Kelebihan dari grid computing. Research pool dari CPU dan storage tersedia ketika idle. Komputasi simulasi dan penyelesaian masalah dapat berjalan lebih cepat dan mencakup domain yang lebih luas. Pool dari aplikasi dan pustaka standar, akses terhadap model dan perangkat berbeda. Metodologi penelitian yang lebih baik, akses terhadap sumber data global dan hasil penelitian lebih baik, ukuran dan kompleksitas dari masalah mengharuskan orang dalam beberapa organisasi berkolaborasi dan berbagai sumber daya komputasi, data, dan instrumen, sehingga terwujud bentuk organisasi baru yaitu virtual organization. Organisasi virtual sebagai hasil kolaborasi memberikan beberapa keuntungan lebih lanjut, diantaranya sumber daya dan orang-orang yang tersebar, dihubungkan oleh jaringan, melintasi domain-domain admin, berbagai sumber daya, tujuan bersama, dinamis, fault toleran, dan tidak ada batas-batas geografis. Kekurangan grid computing. Menurut Mersenne tahun 2009, penggunaan grid computing tidak terlepas dari beberapa isu serta resiko yang mungkin dapat terjadi bagi perusahaan. Beberapa isu yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan antara lain, tidak adanya
interoperabilitas antar sistem. Dalam grid computing, permasalahan yang paling sering dijumpai adalah perbedaan format data yang dapat menghambat import dan ekspor data dari komputer satu ke komputer yang lain, hadirnya biaya tersembunyi, latensi data yang besar. Contoh grid computing: scientific simulation, medical image, computer-aided drug discovery atau CADD, big science, e-learning, visualization, dan microprocessor design. Sekian presentasi yang telah saya bawakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.